Halo teman-teman semuanya, sudah lama saya mereview lensa-lensa Tamron di channel Info Fotografi ini. Dan setiap saya mereview lensa Tamron, saya selalu menyinggung soal Tamron Utility App. Nah, di video ini saya ingin membahas apa saja yang bisa kita lakukan dengan Tamron Utility App ini. Pada dasarnya, lensa-lensa Tamron untuk kamera mirrorless yang memiliki USB port bisa diprogram fungsi tombol dan fokus ringnya. Fungsi-fungsi yang tersedia bisa memudahkan teman-teman untuk fotografi dan juga videografi. Yuk kita langsung lihat saja apa saja yang kita bisa program atau customize. Kebetulan di studio kami sedang mampir dua lensa Tamron 1750mm f4 dan 70-180 mm G2 yang akan saya pakai untuk demo. Pertama-tama tentunya kita harus download terlebih dahulu software dari Tamron, yaitu Tamron Lens Utility dari website tamron.com. Kemudian kita hubungkan lensa dengan komputer melalui kabel USB. Setelah dihubungkan, kita bisa membuka program Tamron Utility Lens. Di sini kita bisa mengupdate firmware lensa ataupun mengkustomisasi lensa baik sewaktu dihubungkan ke bodi kamera ataupun tidak. Software otomatis akan mendeteksi jenis lensa yang kita hubungkan. Contohnya di sini saya hubungkan dengan Tamron 1750mm f4 DI3 VXD. Apa yang kita bisa set di lensa tergantung pada lensanya sendiri. Yang bisa kita pilih untuk kustomisasi adalah setting focus ring dan focus set button. Di pilihan Focus Set Button, ada beberapa kustomisasi yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah memilih kustomisasi fungsi dari kamera. Yang kedua, kita bisa set tombol ini untuk berfungsi sebagai autofocus atau manual focus. Tekan sekali untuk mode autofocus, kemudian ditekan sekali lagi menjadi manual focus. Untuk mengaktifkan settingnya sendiri, kita bisa pilih hanya menekan saja atau menekan dan menahan selama 1 detik. Saya sendiri memilih menekan dan menahan 1 detik supaya tidak mengubah fungsi lensa secara tidak sengaja. Yang ketiga adalah fungsi fokus preset. Fungsi ini adalah untuk menentukan jarak fokus tertentu. Dan saat kita menekan tombol fungsi, lensa akan otomatis fokus ke jarak tersebut. Tentunya sebelumnya kita harus set dulu jarak fokus tersebut dan merekamnya ke dalam memori lensa dengan menekan tombol fungsi selama 1 detik terlebih dahulu. Kecepatan fokus kita bisa tentukan juga, tapi ini berlaku saat merekam video dan tidak berlaku untuk fotografi, yang mana kita biasanya mau lensanya fokus secepat mungkin ke jarak yang kita inginkan. Selanjutnya ada setting A to B fokus. Cara kerjanya, kita rekam dulu jarak fokus yang pertama atau A dengan menekan tombol fokus set selama kurang lebih 1 detik. Kemudian kita pindahkan fokusnya ke jarak yang kedua, yaitu yang B. Dan kemudian kita tekan tombol fokus selama 1 detik untuk merekamnya. Nah, dalam penggunaannya, untuk fokus ke titik yang A, maka kita tinggal pencet aja tombol fungsi, dan ketika kita pencet sekali lagi, fokus akan berpindah ke jarak yang B. Begitu seterusnya, kita pencet tombolnya, dia akan balik lagi ke A, dan kita pencet lagi, nanti dia akan ke B. Untuk merekam jarak fokus yang baru, kita tinggal tekan dan tahan kembali tombol fokus set ini selama lebih dari 1 detik. Selanjutnya ada ring function, di mana kalau kita tekan tombolnya, fungsi ring akan berubah menjadi focus ring atau aperture ring. Untuk fungsi focus ring sendiri kita juga bisa kustomisasi.
Di bagian MF method, kita bisa pilih antara mode linear atau non-linear. Biasanya untuk fotografi yang cocok adalah non-linear. Saat kita set, kecepatan perpindahan manual fokus itu akan tergantung pada kecepatan kita memutar ring fokus. Semakin cepat, maka semakin cepat juga perpindahan jarak fokusnya. Demikian juga sebaliknya. Sebaliknya, yang mode linear, perpindahan jarak fokus akan sangat tergantung pada jarak tempuh dari ring fokusnya. Kita bisa tentukan berbagai sudutnya dari 90 derajat sampai 360 derajat. Semakin besar derajatnya, semakin panjang juga fokus throw-nya. Dan semakin mudah untuk setting fokus yang sangat presisi atau akurat. Tapi lebih lambat untuk berpindah dari jarak fokus yang satu, dari yang dekat sampai yang paling jauh. Biasanya model linear ini digunakan untuk videografi, terutama yang menggunakan alat eksternal seperti follow focus. Sehingga fokus bisa didapatkan lebih konsisten dan juga akurat. Lensa 1750 mm punya desain yang simpel, tapi lensa yang lebih profesional seperti Tamron 70-180 mm f2.8 punya tambahan custom switch sebanyak 3 buah. Kelebihannya adalah kita bisa set beberapa fungsi sekaligus dalam satu lensa. Pilihan fungsinya sama aja, tapi di sini ada tambahan fungsi focus limited, di mana kita bisa membatasi rentang jarak fokus dari lensa. Ada beberapa cara untuk mengubah rentang fokusnya. Pertama adalah momentary full range. Jadi selama kita menekan dan menahan tombol fungsi, rentang fokus akan menjadi full atau tidak terbatas dari yang dekat sampai yang terjauh. Dan ketika kita lepas tombolnya, dia akan kembali ke jarak limit atau yang terbatas, ya, itu sesuai dengan settingan kita. Sebaliknya, untuk momentary limit range, selama kita menekan dan menahan tombol fokus set, rentang fokus akan dibatasi atau dilimit. Ketika dilepas tombolnya, dia akan kembali menjadi full. Ada juga pilihan press, artinya setiap kita menekan tombol, fungsi akan berganti dari full menjadi limit dan sebaliknya. Dan yang terakhir, yaitu hold 1 second, artinya setiap kita menekan dan menahan tombol selama 1 detik, fungsi akan berubah dari full menjadi limit dan juga sebaliknya. Wah, banyak juga ya yang bisa di-set di lensa Tamron ini. Saya sendiri menyambut baik Tamron mendesain lensanya menjadi programmable seperti ini. Karena setiap orang yang menggunakan lensa Tamron ini memiliki kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Utility pastinya menjadi nilai tambah bagi lensa-lensa Tamron dan menunjukkan bahwa Tamron sukses beradaptasi dan berkembang di era kamera mirrorless yang canggih. Harapan kedepannya, Tamron semakin banyak membuat lensa-lensanya untuk berbagai sistem kamera. Untuk review lensa-lensa Tamron, silakan teman-teman cek playlist lensa Tamron di channel Info Fotografi. Karena hampir semua lensa-lensa baru Tamron itu sudah saya sempat review. Sampai jumpa lagi di review lensa selanjutnya. Oke, bye-bye.